Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah caranya lapor SPT tahunan. Yang mana di sini kita lakukan setiap tahun, teman-teman, yaitu biasanya tuh maksimal di bulan Maret ya. Dan di sini nanti kita akan terapkan yaitu cara lapor SPT tahunan secara online ya. Dan di sini pertama-tama untuk kita mendapatkan tampilan halaman login ini, teman-teman bisa ketikkan saja ya di Google. Di sini kita coba code it dulu. Kita ketikkan saja yaitu kata kunci DJP online ya. Nah ini kita pilih aja yang ini, DJP online. Kemudian kita klik di sini ya. Langkah berikutnya setelah kita masuk di halaman login, di sini kita masukkan yang atas itu, kita masukkan NPWP ya, masukkan NPWP, kemudian kita masukkan kata sandi dari akun kita. Kalau misalkan teman-teman di sini belum pernah membuat akun, maka kalian bisa daftar dulu ya dengan klik di sini. Untuk tutorialnya sudah kita siapkan pada kartu video ini. Oke, di sini saya akan memasukkan dulu untuk NPWP dan juga kata sandi saya. Dan untuk NPWP yang kita masukkan ini hanya angka saja ya. Biasanya NPWP itu kan ada tanda strip, ada tanda titik ya, itu kita hilangkan. Jadi hanya angka yang kita masukkan. Oke, setelah kita masukkan NPWP, kemudian masukkan yaitu di sini kata sandi, kemudian kita klik saja tombol selanjutnya. Dan setelah kita klik login tadi, maka di sini akan ada tampilan ini, yaitu Anda login sebagai siapa. Maka di sini adalah tertera nama kita. Nah, selanjutnya ketika kita mau login ya, di sini akan diberikan yaitu kode verifikasi. Di sini kita bisa memilih untuk dikirimi kode verifikasi itu melalui apa? Apakah melalui email, apakah melalui SMS, atau mungkin melalui akun M-Pajak ya. Nah, di sini pilih saja yaitu menggunakan email. Di sini ya, kita klik sini, nanti kita setelah itu buka di email kita. Kita klik di sini. Oke, berikutnya di sini kita buka di email ya. Berikutnya di sini kita masukkan kode yang muncul pada email kita masing-masing ya. Oke, sedang memproses. Nah, berikutnya kita akan tampil di halaman seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk lapor SPT secara online, di sini kita langsung klik di sini ya, yaitu klik lapor ini. Kemudian setelah itu kita pilih saja filling. Dan berikutnya di sini akan ditampilkan untuk detail dari laporan kita di tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikutnya di sini kita akan lapor untuk yang di tahun 2024. Nah, untuk SPT di 2025 yang kita laporkan itu adalah pajak di tahun 2024, teman-teman. Berikutnya di sini kita klik saja di sini ya, kita klik buat SPT. Berikutnya pada bagian ini kita isi formulir dulu ini, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Maka di sini seluruhnya itu kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Nah, di sini saya adalah tidak ya, kita klik di sini. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta atau PH. Kalau misalkan tidak ya tidak, kalau misalkan teman-teman iya, maka pilih saja iya. Dan berikutnya di sini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah ataukah lebih. Kalau misalkan teman-teman di sini penghasilannya itu lebih dari 60 juta, maka di sini pilihnya itu tidak ya. Maka nanti teman-teman akan mengisinya itu adalah di formulir 1770S ya. Kalau misalkan kalian pilihnya yang iya, berarti penghasilannya kurang dari 60 juta, maka nanti yang diisi itu adalah SPT 1770SS, teman-teman. Jadi di sini disesuaikan dengan diri masing-masing ya, dilihat untuk penghasilannya bruto dalam setahun itu lebih dari 60 juta ataukah kurang dari 60 juta. Oke, di sini adalah teman-teman bisa pilih ya, disesuaikan dengan kondisi diri masing-masing. Kalau misalkan di sini iya, misalkan ya, ini kita klik saja di sini, klik langsung di SPT. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke tahap ini. Berikutnya di sini kita pilih tahun pajak dulu ya, tahun pajak. Nah, di sini adalah tahun pajaknya itu 2024. Karena yang dilaporkan itu adalah di tahun 2024 ya. Nah, ini. Dan laporannya itu di Januari, sekarang ini saya lihat di kalender itu Januari 2025. Kemudian untuk status SPT ini apakah normal ataukah pembetulan. Kalau misalkan normal itu adalah kita baru pertama kalinya lapor SPT untuk di tahun pajak 2024.
Kalau misalkan yang pembetulan ini mungkin teman-teman pernah lapor tapi keliru, ingin membetulkan, kalian pilihnya di sini, yaitu pembetulan. Kemudian pembetulan, kalau pembetulan keberapa nanti akan terbaca ya. Kalau misalkan baru pertama kali ya di sini kita pilih normal ya. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Jadi kita akan masuk ke halaman 2 dari 3 ya. Nah ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini kita masukkan untuk penghasilan bruto dalam negeri kita sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri ya. Nah, untuk di sini teman-teman itu mengacunya dari mana? Mengacunya itulah dari bukti pungut pajak misalkan, atau data SPT yang diberikan dari pemberi kerja. Dan di sini untuk di penghasilan bruto ini silakan dilihat yaitu pada SPT masing-masing itu kira-kira berapa nih, atau mungkin dihitung sendiri ya. Dari sini untuk di penghasilan bruto ini kebetulan adalah 32 nih. Kemudian di sini otomatis akan muncul di sini ya yang penghasilan kena pajak sekian. Berikutnya di sini kita masukkan apakah teman-teman itu ada pengurangan atau enggak. Kalau misalkan ada, silakan diisikan ya pengurangannya berapa. Dan selanjutnya di sini kita lihat untuk penghasilan bruto itulah penghasilan kotor dalam 1 tahun itu diperoleh dari gaji 2.700.000 dikalikan 12 bulan. Berikutnya di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini kita pilih, teman-teman disesuaikan ya dengan diri masing-masing, apakah tidak kawin inilah tidak ada tanggungan, atau mungkin tidak kawin tanggungan 1 orang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kita pilihnya, ini adalah tanggungannya 3. Oke, ini berikutnya di sini akan ada nihil ya. Dan setelah itu di sini kita klik berikutnya. Selanjutnya di bagian ini teman-teman kalau misalkan ada ya ini penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak, kalau misalkan ada silahkan diisikan, kalau misalkan tidak ya ini opsional. Ini saya klik selanjutnya. Berikutnya di sini untuk daftar harta dan juga kewajiban. Kemudian untuk di bagian daftar harta dan kewajiban ini juga opsional, kalau misalkan ingin diisikan silahkan diisikan, kalau misalkan enggak ya enggak ya. Ini saya enggak, kemudian saya klik berikutnya. Berikutnya di sini kita menandatangani pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dan seterusnya. Di sini kita klik saja di sini, itu saya setuju. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman 3 dari 3. Maka di sini akan ditampilkan yaitu jenis formulir yang kita isikan, tahun pajak, kemudian kita pembetulan ke 0 ya karena memang kita normal. Kemudian statusnya SPT nihil, kemudian jumlahnya berapa, kemudian catatan sudah lengkap ya. Nah, berikutnya di sini kita ambil kode dulu ya. Kita ambil kode verifikasi yang nantinya kita masukkan pada bagian bawah ini. Ini kita klik saja di sini ya, yang tombol warna kuning. Dan di sini teman-teman bisa pilih ya, apakah untuk kodenya itu dikirimkan melalui email ataukah ingin dikirimkan melalui SMS. Kalau misalkan kalian pilih yang email, maka berikutnya nanti buka email. Kalau misalkan dikirim lewat SMS, maka dibukanya SMS ya. Kemudian setelah dipilih, kita klik saja tombol OK. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan sukses seperti ini. Ini adalah token telah dikirim ke email ya, karena kita pilih email. Kemudian kita buka email. Berikutnya kita kopikan kode verifikasi yang diberikan di sini ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di kolom verifikasi tadi. Dan setelah itu di sini kita klik kirim SPT. Setelah kita masukkan kode verifikasi tadi ya, kemudian kita akan mendapatkan info notifikasi penghasilan Anda di bawah BTKP. Berdasarkan ketentuan perpajakan Anda tidak wajib menyampaikan dan seterusnya. Berikutnya di sini kita klik saja tutup. Punya teman-teman klik di sini klik saja puas ya untuk responnya. Dan berikutnya di sini kita akan sudah berhasil seperti ini ya. Ini tahun 2024. Kemudian di sini kita bisa ada tombol aksi ini ya, yaitu ada tombol aksi di sini, langsung kita cetak kirim ke email nanti untuk buktinya. Dan inilah nanti yang biasanya itu dilaporkan ya teman-teman untuk ke atasan kita, bukti bahwa kita itu sudah lapor SPT tahunan di DJP online. Selain itu kita juga akan bisa yaitu mencetak bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email kita untuk diserahkan. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.